kembali melanjutkan perjalanan kita dalam kitab Yosua. Kita akan melihat Yosua pasal yang keempat. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat semua saudara ya. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ketika orang Israel menyeberang sungai Yordan, maka hal pertama yang diingatkan Tuhan untuk mereka lakukan adalah membuat 12 batu peringatan. Kalau menurut penangkapan saya di ayat yang ke-5, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atasmu. Berarti batu yang diambil adalah dalam kondisi yang bisa diangkat oleh satu orang. Nah, mereka harus mengumpulkan sekitar 12 batu. Ya kan, karena 12 batu peringatan. Berarti saya tadinya membayangkan batu yang gede-gede. Tapi kalau batu yang bisa dipikul di atas bahu, berarti Anda bisa bayangkan maksimal berapa besar yang dipikul oleh seorang manusia. Memang tidak dijelaskan siapa yang memikul, apakah Imam Lewi yang paling gede badannya yang ditugaskan, tetapi intinya maksimal cuma bisa diangkat satu orang. Nah, total 12. Nah, kita menuliskan 12 batu peringatan ini tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan anak-anak dan keturunan mereka. Kalau mereka tanya apa artinya, maka mereka akan menceritakan peristiwa itu. Jadi peristiwa penyeberangan sungai Yordan ini merupakan peristiwa yang pertama setelah Yosua diurapi dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Maka tantangan pertama yang mereka alamin adalah 12 menyeberang sungai Yordan, kemudian setelah itu mereka membuat 12 batu peringatan. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-9, ternyata ada batu peringatan yang lain yang dibangun oleh mereka. Ayat 9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Saya nggak tahu apakah sampai sekarang, ya saudara. Saya belum pernah ke tempat di mana 12 batu peringatan ini diletakkan. Tetapi saya membaca beberapa penafsiran, mereka para ahli cukup mengalami perdebatan mengenai tempat di mana 12 batu peringatan ini berada. Jadi berarti ada kemungkinan besar bahwa mungkin sampai sekarangnya itu sampai sekarang zamannya Alkitab ya. Jadi Alkitab menuliskan ada 12 batu lagi di tengah-tengah sungai Yordan. Jadi ada dua. Yang satu ada di seberang sungai Yordan setelah mereka sampai,
Dan Yosua membangun kembali 12 batu peringatan di tengah-tengah, di tempat kering ketika mereka menyeberang. Jadi saya membayangkan ketika lagi menyeberang, maka ada 12 orang lagi yang disuruh memikul batu untuk ditaruh di mereka lagi nyebrang, mereka mulai nata itu sambil kemudian mereka segera menyeberangi Sungai Yordan. Nah, yang menjadi pemikiran saya itu begini, Bapak Ibu. Yang di seberang Sungai Yordan, semua orang bisa melihat. Tetapi yang di tengah-tengah Sungai Yordan, maka ketika air itu kembali, istilahnya tidak tersibak lagi, maka saya percaya batu-batu itu tidak akan kelihatan. Saya membayangkan itu. Karena Alkitab menuliskan bahwa air di Sungai Yordan itu cukup meluap. Yuk kita lihat yuk. Ayat 18. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah Sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air Sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Berarti air Sungai Yordan ini termasuk deras, ya. Jadi saya membayangkan untuk apa Yosua itu membangun 12 peringatan, batu peringatan kalau ada di tengah-tengah Sungai Yordan yang toh ketutup air. Tetapi saya ketika membaca cerita ini, saya itu mengingat satu perikop firman di dalam Injil Matius pasal 13. Kita lihat yuk, Matius pasal 13. Perumpamaan tentang seorang penabur judulnya. Kita lihat ayat yang kedua terlebih dahulu. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Nah, dalam peristiwa ini sebelum Yesus mengajar ada banyak sekali orang berbondong-bondong mengerumuni, mereka mendengarkan pengajaran Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Mereka ini siapa? Orang-orang banyak yang mengerumuni Yesus. Yesus berbicara kepada mereka dalam perumpamaan, yang berarti tidak terus terang, tidak langsung to the point. Dan ayat 11 dituliskan begini, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Waktu saya membaca Matius 13, saya teringat cerita 12 batu peringatan. Saudara, saya percaya 12 batu peringatan ini dipakai untuk menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan. Menceritakan menjadi sebuah kesaksian mengenai kebesaran Tuhan. Bagi saya ketika saya membaca cerita ini, saya menangkap ada dua macam pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Ada dua macam pengajaran, pemahaman yang Tuhan singkapkan bagi manusia, bagi umatnya. Yang pertama adalah pengajaran atau pewahyuan yang secara umum. Artinya, seperti 12 batu peringatan yang dipasang di tepi Sungai Yordan, semua orang bisa melihat 12 batu peringatan itu. Tetapi belum tentu semua orang mengerti, hanya orang-orang yang tahu ceritanya tentang apa yang terjadi di Sungai Yordan. Seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anak dan keturunan mereka akan bertanya, kenapa kok ada 12 batu peringatan ini? Maka mereka bisa dikasih tahu, diberi cerita, diberi informasi. Nah, saya bilang bahwa
Ada dua macam pengajaran atau pewahyuan atau pemahaman tentang Tuhan. Yang pertama adalah pengajaran atau pewahyuan secara umum, yang kita bisa dapatkan karena kita dikasih tahu, kita diajarin, kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan orang sharing. Tetapi 12 batu peringatan yang ada di tengah-tengah Sungai Yordan, saya percaya ini mewakili dari ayat yang ke-11 dari Matius 13. Tuhan bilang begini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. 12 batu peringatan yang ada di tengah Sungai Yordan, itu tidak mungkin akan kelihatan oleh orang umum. Tidak mungkin akan pernah diketahui oleh orang. Kalau istilahnya begini, anak-anaknya generasi kedua orang Israel, cucu-cucu mereka bisa aja dikasih tahu, tapi mereka belum tentu akan benar-benar memahami, belum tentu benar-benar akan percaya, sampai mungkin mereka melihat sendiri. Tetapi saya kasih tahu, 12 batu yang dibangun oleh Yosua di tengah-tengah Sungai Yordan tidak mungkin akan tersingkap kalau bukan Tuhan yang membukakan. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan air Sungai Yordan terbelah lagi, membukakan kembali, sehingga 12 batu peringatan yang ada di tengah-tengah itu akan bisa tersingkap. Walaupun ada jejak-jejak Tuhan di situ, ada jejak kaki Tuhan di situ, mereka tidak akan pernah bisa melihatnya kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan, kalau bukan Tuhan yang membukakan, kalau bukan Tuhan mengizinkan air sungai terbelah, kalau mungkin bukan Tuhan yang mengizinkan terjadi masa kekeringan yang begitu amat sangat sehingga air dari Sungai Yordan itu kering. Baru 12 batu peringatan itu akan muncul. Dengan kata lain, inilah tingkat pewahyuan atau pemahaman atau rahasia Tuhan yang sebetulnya saudara dan saya perlu untuk mendapatkan. Pengenalan kita akan Tuhan tidak cukup sampai 12 batu peringatan yang ada di tepi Sungai Yordan, di mana kita bisa mendengar itu dari khotbah. Saudara bisa mendengarkan itu dari apa yang saya ceritakan. Saudara bisa mendengarkan itu dari sharing orang. Tetapi tingkat hubungan saudara dengan Tuhan, tingkat pengenalan saudara dengan Tuhan harus sampai pada 12 batu peringatan yang ada di tengah-tengah Sungai Yordan. Rahasia-rahasia tersembunyi Tuhan itu disingkapkan Tuhan kepada saudara. Rahasia-rahasia yang paling dalam hanya ada bisa dibukakan oleh Tuhan kalau tangan Tuhan yang menyingkapkan semuanya. Amin Bapak Ibu. Dan saya ingin tunjukkan saudara, kepada siapakah hal-hal ini akan disingkapkan. Kita buka dalam Injil Mazmur. Mazmur pasal yang ke-25. Kita lihat Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapakah rahasia Tuhan akan disingkapkan? Kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Saudara dan saya memasuki tahun ini, kita perlu untuk bukan sekedar melihat 12 batu peringatan di tepi Sungai Yordan, tapi kita perlu untuk melihat jejak-jejak kaki Tuhan yang tersembunyi, yang hanya bisa disingkapkan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kepada rahasia siapakah rahasia itu akan dibongkar? Kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Tadi malam saya menerima sebuah message yang diberikan oleh seseorang melalui DM. Beberapa bulan ini dari November, orang ini men-DM saya. Dari bulan November, dia menceritakan kondisinya. Salah satu kondisi yang dia ceritakan adalah dia ini
tanggal 16 Desember itu kontrak rumah habis. Dia harus keluar. Terus kedua, kondisinya keluarga ini tidak punya pekerjaan. Terus itu bulan November dia DM saya. Terus saya sering menerima DM dari dia progresnya. Setiap kali dia cerita, Bu, saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya putus asa. Saya coba cari kontrakan, semuanya mahal. Saya tidak sanggup untuk melanjutkan kontrakan ataupun mencari kontrakan lain. Mendekati tanggal 16, dia terus lagi DM, menceritakan progresnya. Jadi pada waktu dia DM berkali-kali itu, saya sempat merasakan ketegangan yang sama dalam perjalanan imannya dia. Dari tidak ada kerjaan, sampai tanggal 16 Desember dan sebagainya, dia cerita bertahap. Pada awal dia DM saya tuh kaget ketika mendengar dia begini. Saya ini terus terang Bu Ruth, tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Terus tanpa sengaja saya itu mendengar khotbah Ibu di YouTube. Saya itu tidak kenal Ibu Ruth sebelumnya. Dan saya tuh ketemu khotbah Ibu. Nah terus ini yang dia katakan yang saya tuh kaget. Dia bilang gini, saya buka semua khotbah-khotbah Ibu Ruth. Saya catat satu persatu. Dan terus dia cerita, saya mendengar khotbah Ibu mengenai deklarasi. Saya mendengar khotbah Ibu mengenai bagaimana kita harus menaklukkan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh kepada apa yang kita akan terima. Saya mendengar khotbah Ibu Ruth tentang bagaimana mengalahkan rasa takut. Saya mendengar khotbah Ibu Ruth tentang bagaimana harus menjadi tenang. Yang saya kaget dia bilang begini, satu persatu itu khotbah Bu Ruth saya ikutin. Katanya dia bilang gitu. Satu persatu itu saya ikutin. Nah dia ngomong seperti itu. Saya ikutin dan saya lakukan. Sampai saya tidak nemukan lagi khotbah terbaru Bu Ruth. Jadi mungkin hari ini saya nggak tahu apakah ikut doa pagi atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi intinya dia bilang semuanya saya ikutin. Singkat ceritanya seperti itulah Bapak Ibu. Lalu yang saya terkejut dia kemarin DM saya sampai terheran-heran. Dia bilang semua saya ikutin. Dan Bu, singkatnya, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit yang luar biasa. Kedua, yang luar biasa juga, dia mendapatkan rumah yang sudah menjadi jatah dan hak mereka. Saya tuh sampai kaget, wow, dari November dia DM saya, di awal tahun 2022, dia udah sungguh-sungguh melihat penggenapan Tuhan, menduduki tanah Kanaan. Hanya karena dia mendengar khotbah-khotbah itu, lalu mencatatnya, dan mengikutinya detail, dijalanin satu-satu. Disuruh declare, dia declare. Disuruh menaklukkan pikiran, dia menaklukkan pikiran. Disuruh belajar tenang, dia belajar tenang. Dia ngikutin semuanya, dan dia mengalami dahsyat sampai Tuhan menyediakan rumah, menyediakan pekerjaan yang luar biasa. Saudara bayangkan, hanya dengan melihat 12 batu peringatan yang ada di tepi sungai Yordan dan sungguh-sungguh melakukannya, hanya karena mendengar khotbah dari hamba Tuhan, hanya mendengar dari apa
info dari sharing-sharing maupun khotbah, power yang dia alamin, kuasa Tuhan yang dahsyat dia alamin. Bayangkanlah kalau Anda dan saya mendapatkan sendiri secara pribadi penyingkapan-penyingkapan, strategi dari Tuhan. Rahasia-rahasia ilahi yang diberikan kepada saudara mengawali tahun 2022. Bayangkan ketika Tuhan sendiri berbicara kepada saudara, nak, kamu ndak usah takut, kamu bikin ini nak, kamu buat seperti ini. Kamu ndak usah khawatir tahun ini akan begini nak, tahun ini akan seperti ini. Ketika saudara dan saya bisa menggali sendiri, mendapatkan sendiri penyingkapan rahasia-rahasia ilahi secara pribadi langsung dari Tuhan, dan hanya disingkapkan untuk saudara dan saya, betapa lebih dahsyatnya lagi kuasa yang akan kita lihat. Pada waktu saya mempelajari Matius 13 tentang rahasia, Matius 13 ayat 11 tadi, kepadamu diberikan kunci untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Kata rahasia dari kata musterion, mungkin dari situ dari kata misteria, musterion, ternyata pengertian musterion itu dibilang gini, disembunyikan bagi umum, disembunyikan bagi orang biasa. Bahasa Inggrisnya dituliskan gini, hidden from the ordinary, disembunyikan bagi orang-orang biasa, tetapi akan disingkapkan bagi orang-orang yang luar biasa. Siapakah orang yang luar biasa? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, dari pengetahuan firman, pengenalan akan Tuhan secara eksplisit, dari kita mengikuti jejak-jejak Tuhan yang eksplisit, dari 12 batu peringatan di tepi sungai Yordan, kita bisa melihat kuasa yang luar biasa terjadi. Tahukah Anda bahwa ketika bangsa-bangsa melihat 12 batu peringatan, mereka menjadi takut dan gentar. Saya percaya iblis ketika melihat 12 batu peringatan menjadi takut dan gentar. Bayangkan apa yang terjadi ketika 12 batu peringatan yang di dalam sungai Yordan tersingkap. Betapa lebih powerful dan spektakulernya hasil yang akan kita lihat. Saudara, memasuki tahun 2022, mari kita mengejar bahwa pengenalan kita akan Tuhan, penyingkapan rahasia-rahasia, bukan cuma sekedar Anda dan saya mendapatkan informasi dari hamba Tuhan atau khotbah, tetapi mari bangun bergaul karib dengan Tuhan. Hari-hari ini kita tetap perlu untuk mengerti apa yang Tuhan mau wujudkan dalam rahasia-rahasianya. Beberapa waktu ini saya menerima beberapa rahasia-rahasia Tuhan yang disingkapkan untuk saya secara pribadi untuk memasuki tahun 2022. Saudara, saya excited, saya dengan sukacita menanti-nanti kapan itu akan direalisasikan. Kapan rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan direalisasikan. Satu kali Abraham menerima rahasia Tuhan mengenai Sodom dan Gomora. Tuhan berkata begini, masakan aku akan menyembunyikan ini dari Abraham sahabatku. Saya berdoa, saudara dan saya seperti Abraham. Tingkat hubungan kita dengan Tuhan sama seperti Abraham. Tidak cukup kita melihat 12 batu peringatan yang ada di tepi sungai Yordan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan akan membelah kembali sungai Yordan. Sehingga 12 batu peringatan yang ada di tengah-tengah akan Tuhan perlihatkan kepada saudara. Sehingga saudara tahu tahun 2022, oh Tuhan mau saya buat strategi ini untuk pekerjaan saya. Tuhan mau saya bikin ini untuk keluarga saya. Tuhan mau saya melakukan ini untuk finansial saya. Saya terlalu percaya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, tahun ini Tuhan akan buat banyak hal
chapter baru dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan satu orang anak Tuhan telah sharing tadi malam. Tadi malam berarti tanggal 3 ya Bapak Ibu. Tanggal 3 dia sharing, dia udah mendapatkan rumah di awal tahun 2022. Sungguh Bapak Ibu, bagi Tuhan untuk membalikkan halaman baru itu semudah membalikkan telapak tangan. Tuhan bisa membuat dengan cara yang tidak masuk akal, keajaiban-keajaiban yang saudara dan saya perlukan. Saya menantang Bapak Ibu, yuk seperti Abraham, kita akan disingkapkan pewahyuan-pewahyuan yang personal, yang pribadi. Seperti Tuhan menyingkapkan ke Abraham, seperti Tuhan menyingkapkan kepada Yusuf mengenai masa kekeringan, masa kelimpahan, sehingga Yusuf bisa melakukan persiapan. Ketika Tuhan bisa menyingkapkan ini, maka kita akan bisa melakukan persiapan yang terbaik. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu untuk perjamuan kudus. Saya berdoa bahwa mengawali tahun 2022 ini, sungguh kita akan menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan akan membelah sungai Yordan. Tuhan akan memerintahkan air sungai Yordan untuk ke arah kanan dan ke arah kiri dan menyisakan jarak di tengah-tengah tempat yang kering. Sehingga kita bisa melihat ada jejak kaki Tuhan di tengah-tengahnya. Ada kehadiran Tuhan yang tersembunyi di tengah-tengah sungai Yordan. Ada karya dan rencana Tuhan yang tersembunyi di tengah-tengah sungai Yordan. Ada rahasia-rahasia ilahi yang akan disingkapkan bukan kepada orang-orang yang ordinary atau biasa, tetapi kepada saudara dan saya, orang yang firman Tuhan katakan sebagai milik kesayangan Tuhan secara pribadi. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami percaya inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecah bagi kami. Rahasia ini Tuhan tidak dimengerti oleh orang-orang banyak. Mereka menganggap bahwa roti ini adalah roti biasa. Tetapi pagi ini kami percaya ada kuasa dan jejak kaki Tuhan yang spektakuler terkandung di dalam roti ini. Seperti yang dituliskan dalam kitab Efesus, bahwa semuanya telah diletakkan di bawah kakimu oleh karena tubuh yang dipecah-pecah ini. Ini yang menjadi modal kami. Mungkin memasuki tahun 2022 kami tidak punya anak, tetapi kami punya ini Tuhan. Tubuh-Mu yang dipecah menjadi sebuah jaminan bagi kami bahwa Engkau sudah menang. Engkau menang atas sakit penyakit, Engkau menang atas kematian, Engkau menang atas kemiskinan, Engkau menang atas segala kekelemahan, Engkau menang atas segala kekurangan Tuhan. Ini modal yang jauh lebih dari cukup daripada segala materi Tuhan. Mungkin bagi orang-orang ini tidak akan pernah dimengerti dan mereka hanya melihat kami seperti orang-orang gila yang mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Tetapi pagi ini kami berkata, inilah koinonia dengan Engkau. Kami menjadi satu dengan kuasa yang tercipta karena kebangkitan tubuh Yesus. Kami sudah sehat, kami dilepaskan dari sakit penyakit, tubuh kami dibebaskan dari keterikatan, dari addiction, dari kecanduan. Tubuh kami dimerdekakan dari kutuk kemiskinan, tubuh kami dimerdekakan dari segala kutuk keturunan. Tuhan, inilah rahasia yang telah Engkau singkapkan. Bahkan sekalipun orang Kristen seringkali tidak semuanya mengerti tentang tubuh Kristus. Mereka hanya melakukan ini sebagai sebuah rutinitas. Tetapi kami tidak Tuhan, kami katakan di hadapan-Mu pagi ini. Kami mengerti ini koinonia dengan tubuh-Mu. Kami menjadi satu dengan tubuh Yesus. Kami katakan berkat akan datang kepada kami dari segala arah. Kehidupan datang kepada kami dari segala arah.
Apa yang ada di tubuh kami dari ujung rambut sampai ke kaki, semuanya sehat, sempurna, perfect, dan fit. Karena ketika kami bersatu dengan tubuh Kristus, tubuh kami yang kami hidupi sekarang adalah tubuh Kristus yang sehat, yang baru, yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman percaya seperti yang Tuhan singkapkan. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kami. Bagi banyak orang, ini pun menjadi bahan ejekan. Tetapi kepadamu kami menaruh percaya bahwa ini darah yang mengalir, yang memeteraikan kami menjadi milik. Apa artinya kami menjadi milik-Mu? Bahwa segala sesuatu yang Kau taklukkan Tuhan, telah Kau berikan dan wariskan kepada kami. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Engkau yang tidak menyayangkan nyawamu, apalagi yang lain. Ini adalah darah, ada kehidupan. Ini adalah blood relationship, hubungan darah kami dengan Engkau. Kami bukan orang asing. Kami anak-Mu, Papa. Kami anak-Mu, Papa. Dan kami percaya, Papa, tahun ini kami tidak sendirian. Papa, kami di dalam Engkau. Dan Bapa di dalam kami. Kami akan berjalan seperti Yosua. Seorang pun tidak ada yang tahan terhadap kami. Kami dikelilingi oleh favor Tuhan. Sebab Bapalah yang berjalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima air anggur ini. Kami terima darah. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur bagi-Mu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.